Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Reski Perdana. Saya ingin mempresentasikan hasil dari analisis atas indikator makroekonomi dalam rangka meningkatkan pemahaman konsep makroekonomi. Kali ini saya ingin mengambil negara pembanding yaitu Singapura. Singapura menjadi negara pembanding yang relevan bagi Indonesia dalam analisis data makroekonomi 2021 karena kedua negara ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam karakteristik ekonomi, pengaruh global, dan geografis, sehingga memungkinkan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi Indonesia dengan perspektif yang beragam dan memahami dampak pengaruh global. Singapura juga sering dianggap sebagai referensi dalam konteks internasional dalam berbagai aspek ekonomi. Indikator pembanding yang pertama yaitu adalah indikator pertumbuhan ekonomi, di mana Singapura itu lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2021, Singapura memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada Indonesia. Ini terlihat dari PDB per kapita yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, dan sektor unggulan yang berkembang pesat seperti keuangan dan teknologi. Meskipun Singapura memiliki keunggulan dalam pertumbuhan ekonomi, pembanding ini harus memperhitungkan perbedaan skala dan konteks ekonomi antara kedua negara. Gagasan saya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada Singapura, Indonesia dapat mempertimbangkan langkah-langkah seperti meningkatkan infrastruktur, meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, meningkatkan iklim bisnis, mempromosikan inovasi dan riset, serta memperkuat stabilitas ekonomi dan kebijakan yang sangat konsisten tentunya. Penting juga untuk fokus juga pada pengembangan sektor-sektor unggulan yang kompetitif seperti manufaktur, pertanian modern, dan teknologi, sambil mempertimbangkan perbedaan skala dan sumber daya ekonomi yang tersedia di Indonesia. Yang kedua, indikator tingkat pengangguran, di mana Singapura masih memiliki nilai yang paling bagus daripada Indonesia. Pada tahun 2021, Singapura memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah daripada Indonesia. Ini mencerminkan pasar tenaga kerja yang lebih kuat di Singapura, di mana lapangan pekerjaan tersedia lebih banyak, walaupun negara Singapura adalah negara yang lebih kecil daripada negara di Indonesia. Tingkat pengangguran yang rendah di Singapura mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja. Sementara itu, Indonesia mungkin menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi, terutama di kalangan pemuda, yang dapat memerlukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Gagasan dari saya untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dan memperbaiki pasar tenaga kerja diperlukan upaya serius dalam beberapa aspek. Pemerintah Indonesia harus fokus dalam pembangunan infrastruktur, memperbaiki iklim investasi, dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang padat karya, seperti manufaktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, keterampilan juga penting untuk mempersiapkan tenaga kerja di Indonesia dengan keahlian dibutuhkan di pasar global. Selain itu, dukungan kewirausahaan dan inovasi dapat membantu menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor baru. Dan yang ketiga, indikator nilai tukar terhadap dolar US itu juga masih lebih baik di Singapura daripada di Indonesia. Dalam indikator nilai tukar terhadap dolar AS atau US, Singapura cenderung lebih baik dibandingkan Indonesia. Dolar Singapura adalah mata uang yang stabil, sementara nilai tukar rupiah Indonesia seringkali mengalami fluktuasi. Keberlanjutan nilai tukar yang rupiah Indonesia yang stabil berdampak positif bagi stabilitas ekonomi dan investasi asing juga. Singapura umumnya dikenal memiliki nilai tukar yang lebih kuat daripada dolar Amerika. Ide dan gagasan saya agar Indonesia dapat memperbaiki indikator nilai tukar yang bersaing lebih baik daripada dengan Singapura, diperlukan tindakan yang mendalam dalam mengelola stabilitas mata uang. Ini melibatkan perbaikan dalam pengelolaan kebijakan moneter, fiskal, dan mengendalikan fluktuasi nilai tukar rupiah. Selain itu, meningkatkan kredibilitas transparansi kebijakan pemerintah terkait nilai tukar. Itu dapat memberikan kepercayaan kepada investor asing. Juga dengan mengurangi defisit perdagangan dan mendukung pertumbuhan sektor ekspor, sehingga rupiah dapat mengalami penguatan yang berkelanjutan terhadap dolar Amerika. Yang keempat adalah indikator industri manufaktur yang berkembang, di mana di sini Indonesia itu lebih baik daripada Singapura. Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan industri manufaktur, terutama dalam sektor elektronik dan tekstil. Potensi pertumbuhan ini dapat menciptakan lapangan kerja yang
dan meningkatkan ekspor manufaktur. Gagasan saya untuk mempertahankan potensi pengembangan industri manufaktur di Indonesia yang lebih baik daripada Singapura hari ini, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu berfokus pada beberapa hal. Pertama, mereka harus berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi terkini untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk manufaktur. Kedua, pelatihan tenaga kerja dan adaptasi terhadap pengembangan teknologi terkini adalah penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia di Indonesia siap menghadapi persaingan global. Yang kelima, indikator sumber daya alam yang melimpah, di mana Indonesia tentu lebih baik daripada Singapura. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas, alam, batu bara, dan hasil pertanian. Keberlimpahan sumber daya ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan dan memberikan manfaat dalam perdagangan internasional bagi negara Indonesia. Gagasan saya untuk mempertahankan potensi kekayaan sumber daya alam yang bersaing lebih baik daripada Singapura, Indonesia perlu mengambil berbagai tindakan. Pertama, pemerintah harus memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dalam beretika atas sumber daya alam, termasuk praktik ekstraksi yang ramah lingkungan. Kedua, diversifikasi ekonomi yang harus menjadi prioritas dengan mengalihkan sebagian pendapatan dan dari sumber daya alam ke sektor-sektor ekonomi lainnya seperti manufaktur, teknologi, dan pariwisata. Ketiga upaya itu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan investasi dalam riset dan inovasi yang akan membantu menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam yang dieksploitasi. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya secara berkelanjutan yang lebih baik daripada negara Singapura. Yang keenam, indikator kekayaan budaya dan pariwisata. Di sini Indonesia tentu lebih baik daripada Singapura, karena Indonesia memiliki kekayaan budaya dan alam yang lebih besar yang dapat mendukung industri pariwisata. Destinasi wisata, alam, budaya, dan sejarah Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan. Ide dan gagasan saya untuk mempertahankan dan mengungguli potensi industri pariwisata dibandingkan dengan Singapura, Indonesia harus mengambil tindakan konkret. Pertama, fokus pada pelestarian lingkungan, keberlanjutan dalam pengembangan destinasi wisata alam untuk menjaga daya tarik dalam jangka yang panjang. Kedua, promosi yang aktif dan branding yang kuat untuk tujuan wisata Indonesia dan sejarah yang kaya akan warisan Indonesia dapat menarik perhatian wisata internasional. Dan yang ketiga, investasi dalam infrastruktur transportasi dan layanan pelanggan yang memadai perlu ditingkatkan untuk memudahkan akses destinasi wisata di Indonesia. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat mempertahankan potensi industri pariwisata yang bersaing dengan Singapura sebagai destinasi wisata unggulan. Berikut presentasi hasil analisis atas indikator-indikator makroekonomi dalam rangka meningkatkan pemahaman konsep makroekonomi perbandingan antara negara Indonesia dan Singapura. Terima kasih.